Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, suatu pagi saat hendak menghidupkan kendaraan, ketika kunci kontak diputar, mesinnya tidak mau hidup. Setelah dicek ternyata akinya kehabisan daya setrum sehingga kekuatannya tidak cukup kuat untuk menjalankan tugasnya menyalakan mesin kendaraan. Solusi agar aki berfungsi kembali dengan baik adalah dengan mengisi kembali daya kekuatan setrum aki dengan charge ke tukang aki. Nah, saudara-saudaraku, pernahkah kita mengalami hal yang sama tanpa sadar berada pada posisi terendah atau keterpurukan akibat ketidakadilan, atau menyaksikan ketimpangan dan ketidakadilan dalam hal hukum, ekonomi, politik, sosial, budaya di sekitar kita? Padahal kita berada pada posisi yang benar. Berbagai tekanan pergumulan menimpa kita. Tak lepas juga pergumulan dalam keluarga, juga pekerjaan pelayanan. Sehingga hal itu membuat kita frustasi dan sulit, bahkan tidak bisa untuk bangkit. Gagal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kembali. Dalam situasi itu memaksa kita melihat dan mempertanyakan hal klasik. Kenapa hal buruk terjadi pada orang baik dan bukan pada orang yang jahat? Hal demikian itu seringkali membuat umat Tuhan termasuk kita gagal dalam melakukan fungsinya kembali. Mengapa tidak sedikit umat Tuhan yang gagal untuk bangkit? Hal itu dikarenakan ia hanya mencari jalan keluar di sekitar dirinya, terlebih mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita lupa bahwa ada kekuatan yang luar biasa yang sangat hebat, penuh dengan kuasa, sedang menantinya dan hendak memberi kekuatan. Nah, untuk dapat bangkit dari keterpurukan akibat tekanan pergumulan hidup, hanya satu, saudara-saudara, yaitu menghubungkan kembali diri kita dengan sumber kekuatan di dalam Tuhan. Dalam hal ini kita patut berdoa kepada Tuhan dan meminta Tuhan untuk bertindak. Kita harus mengimani bahwa Tuhan akan memunculkan kebenaran itu pada waktunya. Tentu hal itu membutuhkan kesabaran kita, dan kita akan mengetahui rencana indah Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Habakuk pasal 3 ayat 18-19, "Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku." Saudaraku, seperti seorang Nabi Habakuk setelah memahami cara berpikir Tuhan dan melepaskan cara pandang keduniawiannya yang telah bergumul dan meratap sesuai dengan arti namanya, memeluk atau merangkul, yang cenderung berbentuk kulat. Isi kitabnya ini merupakan pergulatan dia dengan Tuhan, dengan persoalan yang amat menggelisahkan hati Habakuk, yaitu bagaimana Allah dapat memakai suatu bangsa yang jahat seperti Babel untuk menghabiskan umatnya Yehuda sebagai hukuman atas kejahatan mereka. Habakuk meyakinkan sesama orang percaya bahwa Allah akan bertindak melawan semua kefasikan pada saatnya. Sementara itu orang benar akan hidup oleh percayanya dan bukan oleh pengertiannya, dan akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, Allah juru selamat mereka. Saudaraku, meskipun kita berada dalam posisi pergumulan, mengalami ketidakadilan, keterpurukan, derita dan sengsara, bahkan untuk setiap fenomena yang tidak baik atau tidak menguntungkan yang terjadi pada kita, tetaplah kita bersyukur. Tetaplah terhubung dengan Tuhan, maka hatimu akan terhibur. Bersorak-sorai di dalam Tuhan, saudara akan tetap bisa memuji Tuhan, Allah sumber sukacitamu. Ia adalah sumber kekuatanmu. Percayalah bahwa kesetiaan Tuhan tidak berubah dari dulu, sekarang sampai selamanya. Allah bukan saja patut dipercaya, tetapi juga sangat bisa untuk diandalkan. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Andalkan Tuhan, tetap bersyukur, dan milikilah pola pikir, kalaupun aku akan tetap bersyukur, dan bukan kalau barulah aku bersyukur. Tuhan Yesus pasti menolong saudara dan saya. Amin.